dipersembahkan oleh Halo pemirsa, saya Veronica Muniaga hadir menyapa Anda dalam program Special Dialogue. Kali ini kita akan membahas kinerja Panin Bank dan geliat bisnisnya di tahun 2016. Pemirsa, tahun 2015 ditandai dengan perlambatan perekonomian dunia yang tentunya berdampak besar terhadap kondisi ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan. Di tengah perlambatan ekonomi tersebut, Panin Bank ternyata mampu mempertahankan pertumbuhan dengan cukup baik. Apa kiat sukses Bank Panin dan bagaimana proyeksi pertumbuhan ke depan? Untuk membahas lebih jauh tentang Panin Bank telah hadir Presiden Direktur Panin Bank, Heru Widayatmo. Terima kasih Pak Herwit sudah hadir bersama kami di sini di Special Dialogue. Pak, pada tahun 2015 kemarin memang kita tahu itu adalah tahun-tahun yang cukup kritis, menyeramkan juga ya bagi sektor perbankan, begitu ditakuti. Tapi kalau untuk Panin Bank sendiri secara pertumbuhan usaha memang cukup moderat di tahun kemarin. Itu bagaimana sih kinerja Panin Bank kemarin, Pak? Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Veronica. Jadi menutup tahun 2015 kemarin, Panin Bank masih meskipun kinerjanya tidak sebagus tahun sebelumnya, tapi setidaknya masih membuahkan hasil yang positif. Jadi laba bersih kita setelah pajak sekitar 1,3 triliun dan total aktiva tetap kita, total aset kita yang secara grup, artinya konsolidasi Panin Bank dan anak-anak perusahaan mencapai 183 triliun. Jadi Panin Bank sendiri alhamdulillah tetap berada di urutan ke-8 baik dalam urutan total aset maupun total kredit di industri perbankan Indonesia. Tapi pada tahun 2015 kemarin bagaimana sebenarnya Panin Bank melihat kondisi perekonomian saat itu? Apakah memang itu merupakan saat-saat atau momen yang cukup sulit bagi sektor perbankan, khususnya mungkin ini Panin Bank sendiri menghadapinya bagaimana, Pak? Ya, saya kira tidak berbeda dengan industri perbankan yang lain. Memang kalau boleh jujur kita katakan memang cukup berat. Tapi alhamdulillah kita juga bisa mengelola operasi perbankan kita dan kita bisa mengendalikan biasanya ukuran perbankan dalam segi non-performing loan non-performing loan kita masih di bawah 2,5%. Jadi tingkat itu saya kira masih jauh di bawah ambang batas yang diizinkan oleh otoritas. Jadi itu satu sisi. Di samping itu yang kita jaga supaya kinerja kita juga tidak terlalu jelek-jelek sekali. Tapi alhamdulillah kita masih beruntung lah. Baik. Nah, di tengah keberuntungan itu pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Panin Bank di tahun 2015 kemarin. Apa saja sebenarnya, Pak? Bank kami adalah satu-satunya bank yang pemiliknya tidak berubah setelah krisis. Jadi di luar bank pemerintah tentu saja. Jadi bank swasta di kalangan 10 besar di industri perbankan ini hampir semuanya sudah beralih pemilikan dan Panin Bank satu-satunya yang pemilikannya masih tetap dalam arti pemegang saham mayoritasnya dan terbebas dari rekapitalisasi pemerintah. Satu hal yang saya kira semua orang mengenal Panin Bank adalah tingkat konservatisme. Jadi kehati-hatiannya dalam mengelola bisnis perbankan. Mungkin itu yang menyelamatkan kita di tahun 2015. Jadi meskipun zaman sudah modern harusnya lebih dinamis, tapi tingkat konservatif itu sendiri masih tetap dipertahankan oleh Panin Bank. Tetap kita jaga. Baik. Nah, mengingat pertumbuhan kredit yang lama, tadi juga sempat Anda katakan bahwa itu untuk NPL sendiri masih tetap dijaga angkanya karena itu menjadi salah satu indikator juga di masa kritis pada tahun 2015 kemarin. Bagaimana sebenarnya mengelola resiko NPL itu sendiri, Pak? Ya, ini yang unik di Panin Bank. Jadi kita betul-betul punya kriteria pada industri mana yang kita
mampu membiayai. Kalau kita memang tidak mempunyai kemampuan untuk masuk dalam industri tertentu dalam baik pemahaman maupun pengetahuannya, dan kita belum bisa menghitung risikonya, biasanya kita hindari. Jadi kita hanya masuk ke betul-betul pembiayaan pada industri yang kita kenal dengan baik, kita bisa kelola dengan baik. Industri apa saja yang pada tahun 2015 kemarin kemudian menjadi sorotan Panin Bank yang masih punya potensi untuk terus berkembang di tengah krisis ataupun juga perlambatan ekonomi? Saya kira sektor perdagangan masih cukup ada ruangan di situ, dan terus terang saja memang kita agak menghindari sektor-sektor yang seperti pertambangan. Yang kira-kira berkaitan dengan itu, sehingga risikonya memang kita tidak bisa kendalikan dengan baik. Dan mohon dimengerti juga bahwa hampir 50% dari portofolio kita, 40% lebih, 45% sekitar itu adalah di sektor UMKM dan komersial. Jadi kita bukan bermain di level yang besar, tapi justru di sektor yang menengah. Seberapa besar Panin Bank sendiri menaruh kepercayaan pada sektor tersebut? Sektor tersebut kan bisa dikatakan mereka adalah bisa juga pengusaha-pengusaha pemula yang kemudian masih sedikit jaminan untuk mengambil kredit di perbankan, begitu Pak? Tidak, tolong diartikan ini bukan pemula, tapi mungkin mereka sudah lama bergerak di dalam dunia usaha mereka, tapi mereka skalanya memang tidak memerlukan skala yang besar seperti korporasi besar. Jadi ini yang kita fokuskan, portofolio kita hampir 50% ada di sektor itu, sehingga ternyata menunjukkan bahwa sektor itu lebih survive daripada sektor-sektor yang lain. Memasuki tahun 2016 saat ini, bagaimana Panin Bank melihat kondisi perekonomian? Apakah memang sudah terjadi peningkatan yang kemudian mendukung kinerja Panin Bank ke depannya, atau apakah ini masih juga bergerak cukup moderat hingga saat ini, Pak? Ini pertanyaan menarik dan tidak mudah dijawab. Tapi sekali lagi, kalau kita melihat ke depan kan pasti kaitannya adalah harapan kita. Dan saya kira kami semua cukup optimis ada pergerakan ke arah yang lebih positif di mudah-mudahan di 2016. Yang mengapa saya mengatakan demikian? Karena pemerintah sudah dalam jalur yang tepat. Jadi di seluruh dunia manapun, kalau dalam keadaan krisis ekonomi, peranan pemerintah yang harus keluar di situ. Dan ini pemerintahan Bapak Joko Widodo saya kira sudah memberikan arahan yang tepat dengan prioritas infrastruktur untuk pembangunan infrastruktur di seluruh daerah. Mudah-mudahan dengan pergerakan ini akan menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Memang tidak ada negara di dunia yang terlepas dari krisis, dan saya kira tidak hanya Indonesia yang menghadapi kesulitan seperti sekarang ini. Semua negara bahkan lebih sulit dari Indonesia. Dan itu tidak seharusnya dijadikan sebuah momok yang mengerikan. Saya kira begitu. Dan melihat kinerja kita dalam 3 bulan pertama tahun 2016, rasanya kita cukup optimis di tahun 2016 semuanya akan lebih baik dari tahun 2015 nanti. Baik, Pak Heruwit, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, Special Dialog kinerja Panin Bank akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Special Dialog kinerja Panin Bank. Kita masih bersama dengan Pak Heruwit Dayatmo. Pak Heruwit, kalau berbicara tentang Panin Bank sendiri, apa saja sebenarnya produk-produk yang ditawarkan bagi para nasabah yang ini mungkin bisa menjadi satu kekhasan dari Panin Bank dibandingkan dengan perbankan lain, Pak? Ya, produk perbankan sebagaimana juga bank yang lain, kita menawarkan produk simpanan dana pihak ketiga. Kita punya produk untuk dana pembiayaan, kredit. Ada berbagai macam kredit yang kita tawarkan. Seperti tadi kita sudah singgung kredit komersial, ada kredit korporasi, tapi kita juga punya kredit untuk retail banking dan untuk konsumen, misalnya KPR, kredit pengadaan mobil, dan juga kredit yang lain.
kartu kredit, produk kartu kredit kita juga ada. Dan di samping itu di sisi liabilities kita di samping menawarkan tabungan, kita memang lagi gencar-gencarnya menawarkan tabungan ini, juga jenis simpanan yang lain. Kita juga bekerja sama dengan sister company kita dalam ini Panin Dai-ichi Life. Kita menawarkan wealth management yang bisa dipilih sebagai sarana investasi dari para nasabah. Dan produk perbankan sekarang ini harus mencakup banyak hal, dan saya kira ini menjadi tantangan semua bank karena kompetisi di industri ini tidaklah mudah. Betul. Artinya kita semua tahu dari bank yang besar sampai bank yang kecil ada 120 bank di Indonesia, 4 bank besar maupun yang lain yang dalam 10 besar beroperasi di tempat yang hampir semua sama. Jadi ini adalah suatu arena persaingan yang saya kira di satu sisi cukup menarik, tapi di sisi lain juga membutuhkan suatu kecermatan tersendiri agar kita tetap bisa ikut menikmati pertumbuhan dan hasilnya seperti apa begitu ya Pak ya. Tapi kalau lihat dari beberapa produknya seperti tadi juga produk-produk inovatif yang kemudian dipasarkan bekerjasama dengan perusahaan afiliasi ya Pak ya, atau sister company seperti itu. Ada syariah juga, ada juga semacam leasing, Klipan Finance Indonesia begitu. Nah itu kan sebenarnya beberapa perbankan memiliki itu juga Pak. Artinya dari Panin Bank sendiri melihat nasabah itu bagaimana kemudian untuk diajak bergabung? Apakah kemudian untuk Panin Bank sendiri mereka kalian sendiri memiliki karakter nasabah sendiri begitu atau bagaimana kemudian? Saat ini kami memang punya nasabah yang istilahnya nasabah loyal kami. Ini yang akan coba kita maintain agar mereka tetap mau melakukan bisnis perbankan dengan kita. Di samping itu tentu saja kita tidak boleh berpuas diri hanya menikmati nasabah yang ada saat ini, dan kita selalu akan mencoba bergerak untuk artinya memperoleh nasabah-nasabah baru dari segala lapisan. Oleh karena itu antara lain kita mencoba mendesain satu produk baru yang kita selalu kita dengung-dengungkan, yaitu produk tabungan Super Bonanza. Kita memang punya program Super Bonanza ini sejak 12 tahun yang lalu, 12-13 tahun yang lalu. Tapi khusus yang tahun ini kita bentuk sedemikian rupa agar lebih menarik terutama yang generation yang masih muda, generasi yang lebih muda dan yang lebih menggunakan gadget gitu ya Pak ya. Yang middle class yang membutuhkan kenyamanan. Artinya itu inovasi yang dilakukan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Super Bonanza itu sendiri, begitu sulitkah atau adakah memang sebenarnya kendala khusus dalam menarik nasabah? Artinya nasabah itu sebenarnya pengennya seperti apa sih Pak? Kalau Panin Bank melihat secara keseluruhan sampai terus berinovasi untuk menarik nasabah begitu Pak? Begini, era saat ini kita tidak bisa memungkiri lagi adanya kemajuan teknologi informasi. Saya kira di satu sisi kemajuan teknologi informasi ini merupakan ancaman, tapi di sisi lain juga merupakan opportunity bisnis yang harus kita manfaatkan. Jadi suka tidak suka, saya kira semua yang tergabung dalam industri perbankan, bahkan mungkin industri jasa keuangan atau semuanya harus siap menghadapi masalah ini. Dan kita juga tidak ketinggalan, kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk masalah ini, mulai dari phone banking kita, internet banking kita, kita buat untuk menjadi terkini, sehingga akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada nasabah kita untuk
merasa nyaman melakukan bisnis perbankan dengan Panin Bank. Oke, berarti itu mungkin nasabah di perkotaan dengan tingkat intelijensi atau kemampuan dan pengetahuan di dunia digital yang sudah jauh lebih tinggi begitu ya Pak Herwit ya. Tapi kalau kita lihat nasabah juga itu kan ada yang di pelosok-pelosok nih Pak, yang mungkin juga apakah mereka juga merupakan pasar potensial bagi perbankan seperti Panin Bank ini, dan adakah kemudian upaya untuk menggarap mereka, karena kan kalau di pelosok itu kadang sebenarnya bisa diajak bergabung dengan hanya menggunakan informasi seperti melalui digital begitu ya, tapi kemampuan mereka untuk menyerap itu juga kan kadang sulit. Ada sebenarnya upaya yang dilakukan oleh Panin Bank? Ya, kami sekarang ini memiliki kurang lebih 656 outlet di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Kami juga baru memetakan bagaimana kita bisa memanfaatkan cabang-cabang kita ini yang 656 ini yang di segala pelosok ini yang tergabung dalam 59 kantor cabang utama untuk lebih bisa memberikan pelayanan yang lebih baik secara merata. Jadi tidak hanya bisnisnya terkumpul di satu area atau di beberapa area, tapi bisa memanfaatkan ini. Nah, ini yang sedang kita lihat. Betul sekali bahwa bagaimana nanti orang-orang yang di pelosok ini harus kita layani. Saya kira kita tidak boleh underestimate itu, meskipun masyarakat yang di pelosok pun saya kira mereka juga sudah menguasai gadget dengan smartphone yang harganya sangat terjangkau seperti saat ini. Dan mudah-mudahan kita akan juga mengarah ke sana, karena kita juga menginginkan bahwa penyebaran pemanfaatan jasa Panin Bank ini tidak hanya dinikmati di kota-kota besar saja, tapi juga di seluruh pelosok Indonesia. Oke, baik. Saya tertarik dengan program Super Bonanza yang Bapak sempat singgung tadi. Kita bahas di segmen berikutnya, Pak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Special Dialogue Kinerja Panin Bank. Kami akan kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami di Special Dialogue Kinerja Panin Bank. Saya masih bersama dengan Pak Herwit Dayatmo selaku Presiden Direktur Panin Bank. Pak Herwit, kalau membahas tentang program Super Bonanza tadi ya Pak ya, itu merupakan jualan unggulan saat ini oleh Panin Bank. Apa sih sebenarnya yang menarik dari program itu Pak? Program ini kita desain dengan hadiah yang menarik. Oke, jadi ini tabungan ya? Tabungan, program tabungan dengan hadiah yang cukup menarik. Ada 40 mobil Mini, ada 795 Vespa, dan nanti ada penutupan, ada grand prize sebesar uang tunai sebesar 8 miliar rupiah. Wow, itu besar sekali. Ini undiannya berapa kali kemudian dilakukan penarikannya Pak? Ini kita mulai dari awal bulan Maret dan kita tutup di bulan Desember 2016, dan undian untuk mobil dan sepeda motor kita lakukan setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, oke. Akan ada 20 tahapan. Setiap 2 minggu ada 2 mini yang bisa diperebutkan oleh para nasabah dan 38 Vespa. Oke, artinya kalau misalnya tahapan sebelumnya ada yang membuka tabungan, misalnya saya buka tabungan ini Pak, terus kemudian saya tidak menang nih untuk penarikan undian pertama, tapi yang kedua masih punya kesempatan seperti itu, betul, ya Pak ya. Betul. Apa sih indikatornya, apa terpaling banyak kemudian menyimpan uang di bank atau bagaimana? Ada, untuk memperoleh hadiah Vespa jumlah minimalnya 25 juta. 25 juta. Untuk dapat hadiah mobil 500 juta. 500 juta, oke. Kemudian untuk yang hadiah paling besarnya ini Pak, yang 8 miliar itu akumulasi. Saya kira lebih detail bisa ditanyakan di kantor-kantor cabang kami di seluruh Indonesia. Ini kalau buka tabungan pertama Pak minimal berapa Pak, atau maksimal tidak berapa? Tidak ada batasan. Okay. Jadi kita membuka kesempatan kepada semuanya. Silahkan datang di Panin Bank. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian antusias dari para nasabah sendiri? Responnya bagaimana Pak? Melihat pengalaman di tahun 2015, program Bonanza ini bisa meningkatkan tabungan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, kita memasuki tahun 2016, kita setup yang model baru. Karena kita juga sekarang ingin
mentargetkan kepada apa yang istilah kita mass affluent market yang seperti saya sebutkan tadi, kelompok yang lebih luas lagi dari nasabah, di samping nasabah loyalnya Penin Bank selama ini. Ini yang akan kita masuki, dan mudah-mudahan bisa lebih besar dari tahun 2015 yang lalu peningkatannya, dan kita bisa lebih lagi mengefektifkan pelayanan dari 565 kantor cabang kami yang ada di seluruh Indonesia. Oke, jadi tidak hanya menambah nasabah, tapi pelayanan juga lebih dimaksimalkan, begitu ya Pak setuju. Ya? Oke, kalau Anda dan teman-teman di Panin Bank optimistis dari hasil laporan 3 bulan pertama tahun 2016 ini ke depannya akan lebih baik. Tapi pastinya ada tantangan dong Pak, apalagi kalau kita lihat sekarang juga kan mungkin ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah sempat dikeluarkan. Nah, sejauh ini Anda melihatnya bagaimana Pak? Saya kira begini, industri perbankan memang penuh tantangan, tapi saya kira pemerintah juga dan masyarakat secara keseluruhan, dunia usaha, Kadin juga, politisi juga selalu menggembar-gemborkan bahwa Indonesia tingkat bunganya masih terlalu tinggi dan tidak kondusif untuk pengembangan bisnis. Penin Bank dalam posisi mendukung program pemerintah sebenarnya, dan saya kira kalau itu diberlakukan secara general, saya pikir kan semua sama. Dan sebenarnya bagi industri perbankan juga biaya bunga yang tidak terlalu tinggi juga menguntungkan. Terlalu tinggi juga terlalu berat juga, karena itu kan berarti biayanya lebih besar. Betul. Ya, jadi saya kira kita menengarai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dan juga otoritas pengawas jasa keuangan akhir-akhir ini kan mengarahkan seakan-akan ke arah yang sana. Dan kemudian market meresponnya dengan, saya kira, dengan cukup positif. Dan bank seperti Penin Bank tentu saja kita juga dengan senang hati menyesuaikan segala sesuatunya yang ada. Kita lihat saja, toh semuanya untuk masyarakat bersama. Yang jelas kemudian Panin Bank meskipun dengan cara berpikir yang tetap konservatif tapi tetap dinamis juga untuk melihat nasabahnya ke depan, pergerakannya seperti apa, mengikuti perkembangan zaman. Kita harapkan kemudian target untuk tahun 2016 jauh lebih baik Pak, meskipun tahun 2015 kemarin agak lebih moderat begitu. Terima kasih Pak Heru sudah bergabung bersama kami di Special Dialog Panin Bank. Ya, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Special Dialog. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica Moniaga undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.